Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Anissa Palupi dari Prodi MTB 4C. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu makanan oriental yang berasal dari Thailand, yaitu Thai beef salad. Thai beef salad ini terbuat dari bahan dasar meat. Sebelum saya menjelaskan mengenai bahan, cara membuat, dan teknik apa saja yang dipakai saat membuat Thai beef salad, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu meat. Meat atau daging adalah jaringan otot atau daging hewan peliharaan seperti babi dan domba, dan hewan buruan seperti rusa. Komposisi yang terkandung di dalam daging seperti air sekitar 75% dari jaringan otot. Protein merupakan nutrisi penting di dalam daging, sekitar 20% jaringan otot adalah protein. Fat atau lemak. Lemak menyumbang hingga 5% dari jaringan otot. Karbohidrat. Daging mengandung sedikit karbohidrat dari segi gizi, jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak signifikan. Struktur dari meat. Ada serat otot dan juga jaringan ikat. Serat otot. Daging tanpa lemak terdiri dari serat otot panjang dan tipis yang diikat menjadi satu. Ini menentukan tekstur atau butiran sepotong daging. Daging yang berbutir halus terdiri dari serat-serat kecil yang diikat dalam bundal-bundal kecil. Daging bertekstur kasar memiliki serat yang besar. Jaringan ikat. Setiap serat otot tercakup dalam selubung jaringan ikat. Juru masak harus memahami jaringan ikat. Jaringan ikat itu keras. The principle low heat cooking. Yang pertama, pemanasan dan penyempitan protein tinggi dan hasil yang lebih besar kehilangan kelebihan. Oleh karena itu, memasak dengan api kecil harus menjadi praktik umum untuk sebagian besar metode memasak daging. Yang kedua, broiling tampaknya merupakan kontradiksi dengan aturan ini. Butuh waktu lama agar panas mengalir ke dalam daging sehingga dalam daging tidak menjadi sangat panas. Yang ketiga, panggang yang dimasak pada suhu rendah memiliki hasil yang lebih baik daripada yang dipanggang dengan api besar. Yang keempat, jaringan uap adalah konduktor panas yang lebih baik daripada udara. Panas lembab menembus daging sangat cepat. Oleh karena itu, agar tidak terlalu matang, daging harus direbus. Daftar karakteristik memasak dari potongan utama. Rib dan loin cuts, leg or round, chuck or shoulder, shank, breast, brisket and flank, ground meat, chopstick, and stew meat. Memasak dan menangani daging. Kelembutan dan metode memasak yang tepat. Panasnya masakan memengaruhi kelembutan dalam dua cara. Yang pertama, melembutkan jaringan ikat jika ada kelembapan dan pemasakan lambat. Yang kedua, ini memperkuat protein. Bahkan daging yang memiliki jaringan ikat yang rendah bisa menjadi lebih keras dan kering jika dimasak dengan suhu yang terlalu tinggi untuk waktu yang lama. Kematangan bergantung pada apakah metode memasak menggunakan dry heat atau moist heat. Yang pertama, dry heat cooking. Tujuan dari pemasakan panas kering ini untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan dengan tetap menjaga kelembutan dan kesegaran alami dari daging. Yang kedua itu moist heat cooking. Makanan yang dimasak dengan menggunakan teknik panas lembab hingga matang dengan baik dan sebenarnya lebih dari matang. Kematangan ditunjukkan oleh kelembutan tapi bukan suhu. Penyimpanan daging. Pertama, daging segar. Gunakan segera mungkin daging segar yang disimpan dengan baik, hanya 2 hingga 4 hari, dan jangan membuka daging yang dikemas vakum sampai siap digunakan. Yang kedua,
Daging beku, simpan pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih dingin, dan jangan bekukan kembali jika telah dicairkan. Jaga kebersihan freezer. Nah, setelah saya membahas meat, selanjutnya saya akan membahas mengenai Thai beef salad. Thai beef salad adalah salad dari negeri gajah atau Thailand. Salad ini memang berbeda dari salad yang lainnya, dengan paduan-paduan pedasnya cabai, gurihnya kecap ikan, dan asamnya jeruk nipis bersatu padu dengan segarnya sayur dan daging panggang yang ditaburi dengan cincangan kacang tanah. Bahan-bahan yang digunakan saat membuat Thai beef salad ialah steak kualitas yang layak, sirloin atau yang lainnya. Cabai Thailand diiris melintang sangat tipis, bawang putih, gula, kecap ikan Thailand, air jeruk nipis segar, selada, fresh mint, timun kecil, irisan bawang merah, minyak, dan daun ketumbar. Cara membuat Thai beef salad. Yang pertama, grill atau broil steak hingga setengah matang. Kurangi lemak, dinginkan, dan iris tipis-tipis kira-kira menjadi beberapa bagian. Kemudian, campurkan bawang putih, cabai, kecap ikan, air jeruk nipis, dan gula pasir dalam mangkuk kecil. Lalu, tambahkan irisan daging dan aduk hingga mentimun dan bawang merah. Cicipi dan tambahkan lebih banyak kecap ikan jika diinginkan. Selanjutnya, letakkan selada di atas plate sebagai underliner. Kemudian, di atasnya letakkan daging sapi yang telah dimix tadi dengan sausnya di atas underliner. Kemudian, hiasi dengan daun ketumbar. Oh iya, seperti yang dijelaskan pada saat membuat Thai beef salad, metode yang digunakan saat memasak ialah grill dan broil. Grill ialah memanggang di atas arang secara langsung. Jadi, makanan langsung bersentuhan dengan api dan arang. Sate atau barbecue biasanya menggunakan teknik ini. Lalu, broil. Broil adalah menggunakan teknik masak yang tinggi dan langsung mengarah ke makanan. Api berasal dari atas makanan. Jika menggunakan teknik ini, kita harus sering membalikkan makanan agar tidak menjadi gosong di satu sisi saja. Sekian video saya mengenai meat dan makanan utama tentang Thai beef salad. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari video ini. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.